Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan, berupa kesempatan, berupa keimanan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa terus untuk menuntut ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam serta salam tak lupa marilah kita haturkan dan kita panjatkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tidak hanya mengakui bahwa kita umatnya, tetapi kita juga diakui bahwa kita umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan yang pertama kali ini, saya ingin sedikit menyampaikan tentang akidah Islam, di mana akidah ini adalah sebuah pondasi. Ibaratkan kita membangun sebuah bangunan, maka pondasinya harus kuat. Apabila pondasinya tidak kuat, sebaik apapun, sebagus apapun bangunan tersebut, maka akan mudah runtuh dan akan mudah hancur ketika diterpa angin, diterpa badai dan lain sebagainya. Maka dari itu, ketika seseorang sudah berakidah Islam, haruslah akidahnya menancap kuat, sehingga ketika ia mendapatkan persoalan-persoalan, mendapatkan masalah-masalah dari luar, insya Allah ketika akidahnya kuat, maka keimanannya tidak akan goyah. Menurut para ulama, akidah secara bahasa artinya adalah ikatan. Lalu secara istilah, akidah adalah pemikiran menyeluruh tentang manusia, kehidupan, dan alam semesta, serta keterkaitannya dengan sebelum dan sesudah adanya kehidupan, serta kehidupan itu sendiri. Atau di dalam bahasa sederhananya, akidah adalah 3 pertanyaan mendasar yang harus kita jawab. Dan ketika pertanyaan tersebut sudah terjawab, maka akan terbentuk suatu sudut pandang atau kacamata dalam memandang kehidupan sesuai dengan akidahnya. 3 pertanyaan itu adalah dari mana, untuk apa, dan akan kemana. Pertanyaan yang pertama, dari mana? Pada pertemuan kali ini, insya Allah saya akan menjawab satu pertanyaan dulu, yaitu dari mana asal manusia. Jika kita tanya kepada orang, maka jawabannya akan bervariasi. Ada yang mengatakan bahwasanya kehidupan ini berasal dari tanah, dari ibu kita, dari Adam dan lain sebagainya. Jika kita cermati, maka sebagai seorang muslim, maka jawaban-jawaban tersebut akan bermuara pada suatu jawaban. Pada satu jawaban, yaitu bahwa kehidupan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, apakah itu cukup sebagai argumentasi bagi orang-orang yang tidak beragama? Maka orang-orang yang tidak beragama pun mereka punya argumentasi bahwasanya kehidupan ini ada dengan sendirinya, atau tidak ada sang pencipta. Jadi ketika mereka melontarkan pertanyaan kepada kita, kamu kan percaya dengan Islam, jadi kamu menganggap bahwa kehidupan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya tidak percaya dengan agama. Maka saya mempercayai bahwasanya kehidupan ini ada dengan sendirinya. Maka untuk membantah pertanyaan mereka, maka akan kita buktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa kita diciptakannya melalui tanah, melalui saripati tanah, lalu menjadi nutfah, lalu menjadi segumpal darah, segumpal daging, dan menjadi janin. Itu sudah dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun yang tertera di dalam Al-Quran. Berarti Allah menginformasikan melalui Al-Quran. Untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, maka harus kita uji. Bagaimana cara mengujinya? Maka kita munculkan kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bahwasanya Al-Quran itu berasal dari orang Arab, karena Al-Quran berbahasa Arab. Lalu kemungkinan yang kedua, Al-Quran itu karangan Muhammad,
karena Al-Quran yang membawa adalah Muhammad. Dan yang ketiga, apabila kemungkinan yang pertama dan kemungkinan yang kedua ini tidak bisa diterima, maka kemungkinan yang ketiga adalah benar adanya bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Maka akan kita buktikan kemungkinan yang pertama, bahwasanya Al-Quran adalah karangan orang Arab. Maka akan kita buktikan bahwasanya di dalam Al-Quran sendiri menantang bagi siapa saja yang bisa membuat semisal dengan Al-Quran walaupun hanya satu surat. Tetapi pada saat Al-Quran diturunkan, padahal di zaman itu masih banyak penyair-penyair yang ahli di dalam syair, dan bahkan mereka mengakui bahwasanya Al-Quran itu bukanlah syair manusia. Maka kemungkinan yang pertama sudah gugur, bahwasanya Al-Quran adalah karangan manusia atau karangan orang Arab, itu gugur. Lalu kemungkinan yang kedua, Al-Quran karangan Muhammad. Benarkah Al-Quran karangan Muhammad? Maka dari bantahan pertanyaan yang pertama saja sudah mewakili bahwasanya ketika Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, Muhammad juga termasuk orang Arab, dan Muhammad pada saat itu dalam keadaan ummi atau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Namun tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis di sini bukan berarti Muhammad atau Rasulullah Muhammad SAW itu bodoh. Apabila kemungkinan yang pertama dan kemungkinan yang kedua sudah terbantahkan, maka kemungkinan yang ketiga bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Memang Al-Quran itu adalah benar-benar perkataan Allah dan bukan karangan Muhammad, bukan karangan orang Arab. Nah, ini saja sudah bisa membuktikan bahwasanya memang benar adanya sebelum adanya kehidupan atau dari mana kita berasal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan melalui Al-Qur'an, dan sudah kita buktikan kebenaran Al-Qur'an melalui 3 kemungkinan tadi. Maka dari itu sudah terbantahkan pertanyaan dari orang-orang yang tidak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Apakah cukup mereka dengan jawaban tersebut? Maka mereka tidak puas. Mereka pasti akan bertanya lagi bahwasanya jika benar Allah itu ada, maka tolong tunjukkan buktinya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menginformasikan di dalam Al-Qur'an bahwasanya untuk mengetahui keberadaan Allah atau untuk mengetahui Allah itu ada atau tidak harus kita melihat Allah, tetapi cukup hanya melihat ciptaannya. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan siang dan malam serta di dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Itu saja sudah cukup menjadi bukti bahwasanya untuk mengetahui keberadaan Allah kita tidak harus melihat Allah secara langsung, tetapi kita hanya cukup melihat ciptaannya. Saya contohkan, semisal seseorang yang mempunyai buku ada di depannya, apakah buku itu secara otomatis langsung ada di depannya? Tentu tidak. Pasti buku itu harus dibeli dan buku itu pasti ada yang menciptakan. Dari hal sederhana buku saja itu ada yang menciptakan, apalagi alam semesta yang begitu rumit. Tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendiri. Itulah jawaban bagi orang-orang yang tidak mempercayai agama bahwasanya pendapat mereka itu salah atau batil, dan sesungguhnya alam semesta manusia dan kehidupan ini memang benar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang pertama, yaitu dari mana asal manusia atau dari mana asal kita, itu sudah terjawab bahwasanya asal kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan melalui Al-Qur'an. Pada kesempatan yang kedua, insya Allah kita akan membahas jawaban dari pertanyaan yang kedua dan ketiga, untuk apa dan akan kemana. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.